Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap di rumah ya. Baik, tidak terasa kita akan memasuki penilaian akhir semester. Bagi bahasa Indonesia, pelajarannya kurang satu bab ya. Bab terakhir di kelas 7 adalah fabel dan legenda. Ini cukup menarik loh untuk dipelajari. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Kita akan belajar materi fabel dan legenda. Seperti biasa, ada dua kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Pertama, 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.15 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Untuk tujuan pembelajaran juga ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Sudah siap ya? Pertama, kita harus mampu mengidentifikasi informasi dalam fabel dan legenda. Sebelum mengidentifikasi atau mencari tahu tentang fabel dan legenda, kalian harus paham dulu apa yang dinamakan fabel dan apa yang dinamakan legenda. Fabel dan legenda termasuk dalam jenis prosa lama karena keduanya belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat, serta penyampaiannya dilakukan secara lisan, artinya dari mulut ke telinga ya, dari sejak zaman nenek moyang kita. Kemudian, meskipun termasuk prosa lama, ya, prosa lama itu karangan bebas, meskipun termasuk dalam prosa lama, fabel dan legenda memiliki nilai-nilai luhur yang terus dikembangkan sampai saat ini. Jadi, mulai zaman nenek moyang kita, leluhur kita dulu itu sudah ada fabel dan legenda. Oleh karena itu, fabel dan legenda tergolong warisan budaya bangsa Indonesia yang bernilai tinggi. Jadi, harus kita lestarikan. Oleh karena itu, bab fabel dan legenda ini sampai saat ini masih dimasukkan dalam mata pelajaran, tepatnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Fabel, kita ketahui dulu ya lebih dalam tentang fabel. Fabel adalah cerita tentang watak dan budi manusia atau budi pekerti manusia yang diperankan oleh binatang atau hewan. Tokoh yang diceritakan dalam fabel merupakan binatang yang bersifat atau diberi sifat seperti manusia. Seperti dapat berbicara, memiliki hubungan sosial dengan sesama hewan, sesama binatang, jadi ada interaksi. Kemudian dia juga memiliki sifat budi pekerti persis seperti manusia. Misalnya cerita kancil dan buaya, kemudian semut dan belalang, serta siput dan kelinci merupakan contoh dari fabel. Yang kedua, kita harus tahu lebih dalam juga tentang legenda. Legenda adalah cerita rakyat masa lampau, zaman dahulu ya, yang biasanya berkaitan dengan sejarah, seperti tentang asal-usul terjadinya sesuatu atau penamaan suatu tempat atau daerah. Tokoh dalam legenda biasanya memiliki kekuatan atau kesaktian. Cerita yang disajikan juga bersifat ajaib sehingga kadang tidak masuk akal.
Legenda tidak hanya memiliki pesan moral atau amanat, tetapi juga berisi kearifan lokal suatu bangsa. Misalnya ada cerita Danau Toba, Gunung Bromo, Roro Jonggrang, Situ Bagendit, atau Putri Kemuning merupakan contoh dari legenda. Jadi secara tidak langsung, materi yang sudah Bu Fitri tuliskan di legenda atau fabel tadi itu kalian bisa analisis menjadi ciri-ciri sebuah fabel dan legenda ya. Jadi ceritanya memang cerita fiksi. Mengidentifikasi informasi dalam cerita, fabel dan legenda bisa dilakukan melalui unsur pembangun, yaitu tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Jadi ketika kita mengidentifikasi, mencari tahu informasi di dalam isi fabel atau legenda, pertama kita bisa mengetahui dulu unsur pembangunnya. Sebenarnya unsur pembangun ini sudah Bu Fitri bahas di bab sebelumnya, bab semester 1, yaitu cerita fantasi. Jadi sudah ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sama dengan fabel. Fabel ini termasuk dalam narasi ya, sebuah cerita. Jadi pasti ada unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam dan unsur yang ada di luar. Unsur intrinsik atau unsur pembangun yang ada di dalam fabel itu sama dengan cerita-cerita sebelumnya, yaitu ada tema. Tema itu adalah ide dasar cerita. Kemudian alur itu adalah jalan cerita atau rangkaian cerita. Kemudian ada penokohan, sifat atau watak yang diberikan penulis, pembuat cerita terhadap suatu tokoh. Kemudian ada latar yang dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Dan pasti ada amanat atau pesan moral yang terkandung di dalamnya. Tentunya sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Setelah kalian mengetahui semua, dapat dipastikan kamu sudah mengetahui atau mengidentifikasi atau mencari tahu tentang informasi dalam fabel atau legenda. Selain itu, informasi penting dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan berupa 5W1H. Ini pasti sudah sering terdengar ya di telinga kalian sejak SD, yaitu what atau apa, kemudian who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. How ini juga berlaku untuk berapa ya. Jadi ada how much dan how many. Jadi bisa dikatakan 5W2H. Jadi di beberapa buku itu ada yang mengatakan 5W1H, tapi di buku lain ada yang mengatakan 5W2H. Jadi sama-sama memberikan pertanyaan atau mencari tahu identitas dalam cerita, fabel, atau legenda. Jenis fabel dan legenda. Dilihat dari era kemunculannya, fabel dikategorikan ke dalam fabel klasik dan fabel modern. Kalau dilihat dari namanya klasik ini sudah lama ya, atau zaman dulu. Tapi kalau modern itu masa sekarang. Kita analisis atau kita cari tahu, fabel klasik adalah cerita yang telah muncul sejak zaman dahulu yang telah mewaris secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi fabel klasik yang kita kenal biasanya seringnya dimainkan oleh kancil, rusa, sapi, dan kerbau. Kemudian kalau fabel modern, cerita yang muncul dalam waktu relatif lama, cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama atau baru-baru ini, dan sengaja ditulis oleh pengarang atau penulis sebagai ekspresi kesastraan atau sebagai ekspresi dia untuk menuangkan cerita yang diharapkan dibaca oleh orang lain, kemudian orang lain itu suka, kemudian mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, karena pasti ada amanat atau pesan yang terkandung di dalam fabel itu. Contoh, 2 capung yang rukun dan persahabatan luwak. Ini merupakan contoh dari fabel modern
yang memang sengaja dibuat oleh penulis untuk diperdengarkan atau didongengkan atau dibacakan untuk masa sekarang. Itu. Legenda, kalau jenis legenda itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah legenda keagamaan. Sudah jelas ya, dilihat dari namanya. Legenda ini bercerita tentang kehidupan keagamaan atau religi dan mengisahkan orang-orang tertentu atau kelompok orang tertentu. Misalnya, cerita tentang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Itu merupakan salah satu legenda loh. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui, kalian harus baca wali dari pertama hingga ke-9. B. Legenda alam gaib. Legenda ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami oleh seseorang. Jadi, legenda alam gaib ini adalah cerita-cerita pengalaman seseorang dengan makhluk-makhluk gaib, hantu-hantu, siluman, gejala-gejala alam gaib, dan sebagainya. Contohnya, legenda Nyi Roro Kidul. Kalian tentu sudah tidak asing kan dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang oleh sebagian masyarakat Jawa dianggap sebagai nyata. Jadi kalau kalian mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul, kemungkinan besar cerita yang kalian dengar itu adalah sebuah legenda alam gaib. Kemudian C. Legenda perorangan. Legenda perorangan merupakan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Misalnya, ini di suatu tempat atau suatu daerah ya. Joko Tingkir yang menjadi raja di kerajaan Pajang. Nah, itu di daerah sana, itu pasti cerita ini sudah booming menjadi sebuah cerita dari zaman nenek moyang, diciptakan dari nenek-neneknya dulu, kemudian turun ke generasi yang sekarang. Satu lagi si Pitung dari Betawi. Pasti di Betawi ini sudah tidak asing lagi mendengar cerita atau legenda tentang si Pitung. Kemudian yang keempat, ada legenda lokal atau setempat. Legenda lokal adalah legenda yang mengisahkan asal-usul suatu tempat. Contohnya, legenda terjadinya Danau Toba di Sumatera dan Roro Jonggrang, pembuatan Candi Prambanan ya waktu itu di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi suatu tempat atau suatu daerah itu kemungkinan besar memiliki cerita atau legenda masing-masing yang pasti sudah diketahui oleh masyarakat di sekitarnya. Sekarang masuk di ciri-ciri fabel dan legenda. Ciri-ciri fabel yang harus atau wajib kalian ketahui ada 5. Yang pertama, tokohnya jelas binatang atau hewan. Wataknya seperti manusia, persis ya seperti manusia. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Jadi gambarannya hanya hewan saja, tapi perilaku, kemudian kebiasaan hidup, interaksi sosial itu persis seperti manusia. Itu menariknya fabel ya. 4. Ada latar tempat, ada waktu dan suasana. Kemudian tidak lupa memiliki amanat atau pesan moral yang terkandung dalam fabel. Ciri-ciri legenda yang wajib kalian ketahui juga ada 5. Yang pertama, tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. Biasanya memiliki ilmu ya, ilmu yang tinggi yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia biasanya. Itu namanya tokoh dalam cerita yang memiliki kesaktian. Kemudian yang kedua, terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Nah, namanya saja dianggap benar-benar terjadi ya. Biasanya di situ di dalamnya ada suatu keajaiban dalam cerita. Misalnya dia bisa terbang, dia bisa sihir, dia bisa mengubah sesuatu dalam waktu yang pendek seperti cerita Candi Prambanan tadi. Kemudian yang ketiga, dihubungkan dengan hal-hal gaib ya. Di situ ada hantu, siluman, kemudian hal-hal yang tidak kasat mata dan lain sebagainya.
Kemudian 4, terdapat unsur sejarah dan ceritanya itu dianggap benar, ya, terutama pada masanya zaman dahulu. Kemudian yang kelima, pasti setiap cerita itu memiliki sebuah amanat. Sama dengan fabel, legenda pun juga memiliki amanat atau pesan moral yang terkandung di dalam legenda. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menceritakan kembali isi fabel dan legenda. Bagaimana ya cara menceritakan kembali isi fabel dan legenda? Cerita dalam fabel dan legenda disusun berdasarkan peristiwa sehingga dapat diceritakan kembali. Jadi, baik kalian membaca atau mendengar cerita dari fabel atau legenda, kalian pasti bisa menceritakannya kembali ke orang lain, ya. Tapi pertama kalian harus paham dulu. Jadi selain itu, untuk dapat menceritakan kembali fabel dan legenda yang pernah didengar atau dibaca, kamu harus memahami dulu isi cerita tersebut agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat disampaikan dengan baik. Jangan sampai kalian nggak paham, kemudian kalian cerita ke orang lain. Jadi, untuk menceritakan kembali isi fabel dan legenda, pastikan dulu kalian telah memahami isi dari fabel dan legenda itu. Baru bisa menceritakan ke orang lain karena sudah paham isinya. Ada dua media ya, tentunya yang digunakan untuk kalian dalam menceritakan kembali isi fabel. Pertama, menceritakan kembali isi fabel dan legenda itu dapat dilakukan secara tertulis, ya. Pertama, cara melakukannya tentu kalian membaca cerita fabel atau legenda dengan saksama dulu, dengan teliti dulu, dengan paham dulu. Kemudian yang kedua, kalian menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam fabel atau legenda. Boleh menulisnya atau menentukan peristiwanya itu urut strukturnya dulu. Kemudian atau per paragraf dulu atau per kejadian boleh. Intinya adalah tentukan dulu peristiwa yang terdapat dalam fabel dan legenda. Kamu urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, setelah menentukan peristiwa yang terdapat dalam fabel dan legenda, kalian bisa mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita padu dengan kalimat sendiri sesuai dengan urutan isi cerita dalam fabel atau legenda yang telah dibaca. Tentunya tidak perlu terlalu panjang ya, karena menceritakan isi kembali itu supaya orang lain paham dengan cerita yang kita sampaikan. Media yang kedua, menceritakan kembali isi fabel atau legenda secara lisan. Yang tadi secara tulis, sekarang secara lisan. Tidak perlu menggunakan media alat tulis, jadi langsung berbicara ya. Caranya yang pertama, baca dan dengarkan dengan saksama cerita fabel atau legenda. Dengarkan dulu. Kemudian yang kedua, catat nama-nama tokoh dalam fabel atau legenda. Kemudian catat peristiwa-peristiwa penting dalam fabel atau legenda. Kemudian yang selanjutnya, catat latar dalam fabel dan legenda. Yang terakhir, ceritakan kembali fabel atau legenda berdasarkan tokoh, berdasarkan peristiwa dan latar yang telah dicatat. Ceritakan, selesai, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau ingin menceritakan kembali secara lisan, terutama itu di atas panggung, contohnya seperti pendongeng, kemudian kalian praktik di depan guru kalian untuk bercerita kembali isi fabel atau legenda, maka kalian harus memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Lebih bagus lagi kalau kalian menggunakan media seperti boneka, kemudian wayang fabel yang dibuat dari gambar ya, yang diberi stick, tongkat atau kayu, kemudian kalian mainkan seperti memainkan wayang. Itu sangat bagus sekali. Jadi perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Kemudian perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Jadi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain diusahakan untuk berbeda suara supaya lebih menarik dan pendengar mampu membedakan siapa yang berbicara
atau tokoh mana yang sedang berbicara. Kemudian, jika irama atau artikulasi lafal dan intonasinya sudah berbeda di tiap suara, maka jangan lupa untuk membedakan juga tiap ekspresi ya. Jadi ketika ekspresi marah, suaranya seperti apa, ekspresi senang, ekspresi sedih, pasti intonasinya juga berbeda. Kemudian ceritakan bagian pembuka dulu ya, pembuka dulu diceritakan. Boleh kalian menggunakan narator atau orang yang bercerita di balik layar. Kemudian inti dari ceritanya yaitu kalian sendiri atau pendongeng yang menceritakan. Kemudian ada penutup. Dan ini dilakukan secara urut. Penutup juga bisa ditutup dengan narator ya. Itu. Yang terakhir, akhiri dengan penutup cerita yang santun sehingga cerita kalian itu dapat berkesan di orang-orang yang telah mendengarkan. Seperti itu. Baik, demikian materi fabel dan legenda dari Bu Fitri. Demikian materi pembelajaran fabel dan legenda bagian yang pertama yang sudah Bu Fitri sampaikan. Untuk bagian yang kedua, silakan tonton video selanjutnya ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.